pagi anak-anak. Pagi. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar. Diam, bisa diam ke tidak Angel? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, kita akan berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Kita taruh pensil dulu, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. 1, 2, 3. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi kita hari ini mata pelajaran biologi. Kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Adik-adik, di sini saya sudah siapkan materi, nanti dibagikan ke setiap adik-adik untuk diperhatikan di situ dan kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk kepada materi, apa kabar semua hari ini? Baik. Iya, berarti adik-adik siap untuk belajar ya? Hari ini kita akan belajar. Adik-adik tahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, perhatikan ke sini adik-adik. Kalian ayo. Perhatikan ke sini. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengklasifikasi makhluk hidup. Apa adik-adik tahu apa itu klasifikasi? Ada yang tahu tidak klasifikasi? Tidak. Oke, baik. Jadi di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit. Jadi adik-adik tahu bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Jadi kalau klasifikasi itu adik-adik tahu bahwa itu, perhatikan sini. Perhatikan klasifikasi itu adik-adik bisa tahu di situ kita akan pelajari tentang bagaimana kita membedakan hewan atau tumbuhan itu seperti apa. Bisa. Kalau hewan itu misalnya adik-adik punya satu kumpulan hewan, adik-adik lihat di situ ada jenis hewan apa saja. Perhatikan yang pertama di situ ada kucing. Bisa bedakan toh? Iya. Pertama di situ kucing, yang kedua di situ ada anjing. Perhatikan. Nah, bisa toh adik-adik bisa bedakan? Bisa. Oke, lanjut. Di situ adik-adik lihat dari berapa jenis hewan yang dikumpul itu adik-adik bisa klasifikasikan. Adik-adik bisa pisahkan. Oh, di sini ini yang anjing, ini kucing, begitu. Bisa kan tidak? Bisa toh? Gampang. Jadi yang disebut klasifikasi itu seperti begitu. Adik-adik kan diperhatikan di situ. Di sini kakak siapkan materi, ada juga contoh-contoh gambar. Mungkin adik-adik bisa perhatikan. Oh, berarti yang ini disebut klasifikasi itu seperti begini. Jadi di sini kakak akan bagikan dua kelompok. Ini materinya sudah siap. Mungkin bisa dipegang nanti di situ. Nanti kakak aja. Kita akan belajar di halaman ini. Adik-adik perhatikan. Oh, berarti masih belajarnya di sini. Berarti pindah dari klasifikasi, kita akan pindah lagi. Ada beberapa materi yang akan dipelajari. Bisa? Oke? Adik-adik mau ke tidak? Mau, kakak. Jadi hari ini pelajaran biologi itu kita akan belajar klasifikasi. Bagus kan kalau belajar biologi, adik-adik bisa tahu. Perhatikan di situ, oh itu jenis apa, itu hewan. Yang kedua di situ apa? Tumbuhan. Adik-adik bisa tahu toh? Oke, berarti duduk masing-masing. Ini nanti dibagi kelompok. Ada dua materi, jadi adik-adik bisa bagi kelompok. Jadi kelompok yang laki-laki bisa kumpul dengan, atau begini saja. Yang laki-laki, oh setelah dari ini baru kita absennya, mohon maaf. Ini dari ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti bagi yang 4 orang.
4 orang toh, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi nanti Vito, David, Sarah tambah Ori satu kelompok. Sedangkan Angel, Reni, Valen tambah Yulio satu kelompok. Bisa? Bisa Pak Guru. Oke, berarti ini Reni dengan siapa namanya, Angel putar ke sebelah, putar kursi ke samping itu, Julius di sana. Bisa dengan buku. Kalau di sini. Oke, Sarah maju depan sini. Bursa. Sini, Ori pakai kursi ini saja. Oke, sudah bisa. Ini yang kelompok 1, kelompoknya Sarah. Ya gitu. Ini, kelompok 2. Oke, sudah. Perhatikan di situ. Kita akan belajar bersama-sama. Dari materi itu adik-adik perhatikan di situ yang pertama itu klasifikasi. Di situ bisa pelajari, bisa baca di situ penjelasan tentang klasifikasi seperti apa. Perhatikan, klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan satu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan. Jadi seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan itu. Mengelompokkan, adik-adik bisa kelompokkan jenis hewan seperti apa, jenis tumbuhan seperti apa. Perhatikan di situ. Selesai dari situ adik-adik perhatikan klasifikasi makhluk hidup. Di bawah itu ada gambar. Ada gambar, perhatikan tuh ada berapa jenis hewan itu. Bisa, adik-adik tahu nama-nama hewan atau tidak? Tahu. Oke, berarti pindah di sebelah. Yang bagian A itu ciri-ciri benda di sekitar. Adik-adik perhatikan, di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda yang bersifat alamiah, seperti seperti batu, pasir, logam, dan udara. Benda-benda di sekitar selain bersifat alamiah juga bersifat buatan atau hasil kerja manusia seperti pensil, baju, bahan makanan. Jadi adik-adik perhatikan, anak-anak bisa perhatikan di situ bahan-bahan yang bersifat alamiah itu yang langsung tumbuh, seperti hewan, tumbuhan. Ya toh adik-adik perhatikan di situ. Itu yang jenis makhluk hidup. Sedangkan yang buatan itu adik-adik perhatikan. Misalnya yang buatan manusia, pensil. Ya toh pensil itu manusia yang buat. Yang kedua baju. Baju dan juga ini adik-adik perhatikan, meja seperti begini kan manusia yang buat. Bisa? Oke, yang berikut. Adik-adik perhatikan di situ, itu ada 2 jenis. Itu ada 2 jenis di situ, makhluk hidup dan tak hidup. Jadi adik-adik perhatikan, di sebelah yang makhluk hidup itu ada manusia. Ada manusia, itu makhluk hidup toh? Bisa? Sudah, paling bisa mengerti? Mantap. Jadi itu yang makhluk hidup, yang hidup itu seperti manusia pertama, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Bisa toh? Bisa. Oke, berarti adik-adik sudah tahu ya. Berarti yang itu pindah sebelah, yang sebelahnya tuh tak hidup. Itu yang benda mati, adik-adik lihat ini. Nah, ini kan benda mati. Perhatikan sini, ini kan benda mati. Meja. Tidak bergerak toh? Tidak bergerak. Jadi yang disebut benda makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu adik-adik bisa bedakan. Yang hidup itu tumbuhan, manusia, dan hewan. Sedangkan yang tidak hidup itu seperti begini. Meja, laptop, kursi. Itu. Sudah toh adik-adik pahami? Jadi yang berikut, adik-adik perhatikan di situ. Ini ada berapa
bagian tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi adik-adik perhatikan. Di situ kalau makhluk hidup itu lihat sini dulu. Makhluk hidup itu dia biasanya bernafas. Makhluk hidup butuh makan, dia toh? Atau ada makhluk hidup yang tidak makan? Makan. Itu manusia. Kalau tumbuhan dia harus apa? Air. Itu kan dia juga serap makanan dari akar, ada juga yang dari daun. Iya toh? Jadi di situ ada berapa bagian dari ciri-ciri makhluk hidup itu? Karena ada 2 kelompok berarti akan dibagi ya. Adik-adik bisa dari kelompok 1 bisa jelaskan tentang bernafas. Pernafasan itu dari hewan-hewan atau tumbuhan bisa dijelaskan dari kelompok 1. Sedangkan dari kelompok 2 memerlukan makanan dan minuman. Bisa. Nanti Pak Guru yang jelaskan 3, 4, 5. Selanjutnya nanti Pak Guru yang jelaskan. Oke, berarti karena waktu kita tidak terlalu banyak, jadi langsung saja untuk kelompok 1 bisa jelaskan cara pernafasan. Di situ ada di bagian 1. Pernafasan. Bernafas merupakan bisa salah satu dari kelompok bisa jelaskan, bisa baca, itu materi sudah disiapkan. Berdiri, bisa berdiri, perkenalkan diri, baru baca. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah. Di situ saja. Kelompok 2 tentang memerlukan makanan, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Baik, bisa balik ke depan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pernafasan. Ya baik, bernapas merupakan proses penghirupan O2 dan mengeluarkan CO2 dari mulut, CO2 dari dalam mulut, CO2 dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil menggunakan untuk proses pembakaran saring-saring makanan dalam tubuh makhluk hidup, sedangkan sisa hasil pernapasan yaitu karbon dioksida yang dibuang lewat hidung. Jadi kalau kita bernafas kan kita ambil lewat hidung, terus nanti kita buang lewat mulut. Terus yang tidak dipakai itu yang nanti diambil oleh tumbuhan sekitar untuk CO2 seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 1. Jadi bisa perhatikan di situ. Manusia itu bernafas lewat apa? Hidung. Iya toh? Bernafas merupakan proses penghirupan O2. O2 itu apa? Oksigen. Yang hari-hari adik-adik bisa perhatikan. Coba tahan nafas. Tidak bisa bergerak toh? Tahan nafas kan tidak ada udara yang masuk. Lepas, tarik, kan tidak ada udara. Itu yang dibilang O2 atau oksigen. Bisa, berarti adik-adik pindah, kita akan pindah bagian 2. Makhluk hidup memerlukan makanan. Itu kelompok 2. Silakan. Silakan salah satu bacakan. Ya baik. Ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang diperlukan makanan dan minuman nutrisi. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi dari makanan. Energi tersebut diperoleh. Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman atau disebut nutrisi. Sudah? Baik, terima kasih kelompok 2. Jadi seperti begitu adik-adik. Makhluk hidup itu memerlukan makanan atau minuman atau nutrisi. Makanan dan minuman itu yang disebut nutrisi. Bisa? Bisa. Jadi dari sekian banyak makhluk hidup di sini semua butuh makanan. Perhatikan di situ. Mamalia, aves, reptilia, dan amfibi bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata dan lentisel. Jadi adik-adik perhatikan di
bagian 4 itu bergerak. Bergerak itu makhluk hidup ya, makhluk hidup yang bergerak. Adik-adik perhatikan, bergerak itu ada jenis hewan. Itu hewan apa itu? Ayam. Ayam. Manusia. Bunga. Itu tidak. Perhatikan itu bagian 2. Itu bagian 2. Sekarang pindah bagian 3. Jadi kalau yang bagian 2 itu makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Berarti di situ ada sekeluarga yang makan di situ. Di sebelahnya itu ada hewan. Ayam. Hewan di situ ayam. Sekarang pindah bagian 3. Bagian 3 itu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan itu ada yang bersifat, ada juga yang aktif. Gerakan itu ada yang pasif, ada juga yang aktif. Tumbuhan memerlukan gerakan pasif, tidak berpindah tempat. Sedangkan hewan dapat memerlukan gerakan atau gerak aktif, dapat berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang tadi dijelaskan dari awal. Adik-adik perhatikan, kalau tumbuhan itu dia selalu di tempat, mulai dari awal penanaman sampai besar tidak berpindah tempat. Iya kan? Sedangkan makhluk hidup seperti hewan, anjing dan kucing itu adik-adik perhatikan, dia tidak selalu di satu tempat kan? Sebentar di sini, pindah di sebelah lagi, pindah di sebelah lagi, begitu kan? Nah, itu yang disebut pasif dan aktif. Selanjutnya bagian 4, tumbuhan dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Bunga. Adik-adik perhatikan di situ ada gambar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bunga manusia. Itu yang pertama itu manusia. Manusia itu mulai dari awal dari bayi. Dari bayi itu sebelum jalan itu masih merayap. Setelah itu berdiri. Itu ikut prosesnya adik-adik perhatikan. Sampai pada tingkat kedewasaan. Jadi adik-adik manusia semua seperti begitu. Bukan hanya manusia, hewan juga sama. Jadi hewan itu misalnya adik-adik lihat di situ ada contohnya itu ayam. Ayam itu mulai dari bertelur. Awal dari telur. Setelah dari itu menetas. Menetas dari situ mulai membesar, mulai besar jalan sendiri. Bisa cari makan toh? Setelah dari itu dewasa. Selesai dari itu adik-adik perhatikan, bukan hanya ayam dan manusia, tapi ada juga tumbuhan. Wow, kucing, tumbuhan. Bisa. Dari biji. Itu ada tumbuhan itu ada mulai dari biji sampai bertumbuh. Perhatikan di situ, jadi prosesnya itu seperti begitu, pertumbuhan dan perkembangan. Mulai bertumbuh, berkembang sampai besar. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses perkembangan makhluk hidup menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Jadi adik-adik perhatikan, manusia itu bukan hanya kecil. Kelompok 2 bisa perhatikan. Manusia itu bukan hanya kecil seperti begini. Suatu saat adik-adik bisa besar. Setelah dari itu adik-adik bisa jadi dewasa. Setelah dari dewasa adik-adik bisa sekolah. Setelah sekolah adik-adik bisa jadi pegawai. Jadi orang itu ya bagaimana? Ini harus jadi orang. Jadi pegawai begitu. Bisa jadi orang tapi jadi orang yang sukses.
Jangan adik-adik jadi anak-anak gelandangan, tidak boleh. Perhatikan di situ. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Perhatikan di situ. Berkembang biak itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Jadi adik-adik kalau seperti begini, nanti adik-adik mulai bisa, ada yang sudah kerja. Setelah dari itu adik-adik bisa bentuk keluarga. Setelah dari situ itu yang dibilang berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi itu adik-adik sendiri bisa punya keturunan. Adik-adik punya anak, kawin dan punya anak begitu. Itu yang dibilang berkembang biak atau reproduksi. Bisa? Bisa. Oke, di situ adik-adik lihat ada gambar. Itu ada seorang ibu dan anak. Itu yang disebut berkembang biak. Jadi seorang ibu memiliki anak, memiliki satu anak. Perhatikan di situ. Kita pindah bagian 6. Bagian 6 itu PK terhadap rangsang. Itu adik-adik lihat. Semua makhluk hidup PK terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun tumbuhan putri malu akan mengetuk jika disentuh manusia. Menutup telinga saat mendengar suara yang keras. Seperti, perhatikan, dengar sini. Seperti petir. Dan kupu-kupu mendekati bunga karena mencium aroma bunga. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan disebut dengan iritabilitas. Jadi adik-adik lihat. Contohnya di sebelah itu ada gambar. Di situ matahari dan manusia. Biasanya itu matahari kalau cahayanya kena mata manusia kan sakit, toh? Nah, di situ adik-adik perhatikan. Ada juga gambar putri malu. Misalnya, putri malu itu dari awal adik-adik perhatikan itu segar, tidak pernah mengetuk. Adik-adik perhatikan. Dia mulai terbuka sampai coba adik-adik misalnya taruh tangan. Taruh tangan di putri malu kan dia pasti mengetuk. Perhatikan, dia malu toh? Nah, gitu. Yang kedua, adik-adik perhatikan. Di situ ada contoh ular cincin. Pasti adik-adik semua tahu toh? Iya. Ular cincin itu dari awal itu dia mulai bergerak, jalan sampai pas coba adik-adik korek dia saja. Langsung talingkar toh? Ah, gitu. Itu yang disebut PK terhadap rangsang. Yang berikut, nomor 7. Nomor 7 menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi adik-adik. Di sini kalau kita menjelaskan tentang adaptasi adik-adik perhatikan. Di situ ada gambar. Itu gambar apa itu? Perhatikan itu ada gambar kaktus. Biasanya tumbuh di mana? Padang pasir. Padang pasir. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Jadi adik-adik bisa perhatikan di situ. Itu contohnya kaktus. Itu tumbuhan. Kalau manusia, misalnya Angel dengan Reni pergi di Sorong misalnya. Kalau pergi di Sorong, Angel dengan Reni tidak tahu Sorong itu bagaimana dan arah jalannya itu kemana, tidak tahu toh. Jadi awalnya tuh Angel dengan Reni harus beradaptasi dulu. Tinggal di situ, jalan sama-sama dengan orang-orang atau anak-anak di kompleks, baru tanya mau arah ke kompleks itu di mana, arah ke pasar itu di sebelah mana, begitu bisa. Dan adik-adik bisa penyesuaian di situ airnya itu apa. Misalnya di situ dong cuma mandi tuh pancuran, air yang langsung mengalir. Yang kedua di situ kalau tidak pancuran berarti sumur. Adik-adik kan bisa penyesuaian. Misalnya di Angel dan Reni ke rumah itu air apa? Beli profil bisa. Kalau beli profil itu otomatis air sudah dikasih masuk di profil, langsung bisa mengalir langsung ke kamar mandi. Tapi kalau misalnya Angel dengan Reni ke Sorong,
Itu misalnya di sana pakai pancuran atau juga pakai sumur yang langsung yang biasa tarik saja begitu. Itu yang dibilang beradaptasi. Jadi bisa beradaptasi di situ. Oh, berarti di sininya tuh dong airnya seperti begini. Nanti setelah dari itu ente dengan Reni bisa bedakan, aduh di Manokwari itu begini, kenapa di Sorong harus seperti begini. Itu toh, itu kan perlu adaptasi. Lingkungan di mana ente dan Reni pergi tinggal harus penyesuaian. Nanti makannya itu apa? Misalnya di Manokwari itu ente dan Reni makan nasi kuning, sedangkan di sana tuh makan pisang rebus. Bisa toh, penyesuaian saja. Misalnya gitu. Selanjutnya, makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan beberapa cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Jadi adik-adik lihat, misalnya adaptasi morfologi dan fisiologi itu untuk tumbuhan dan hewan. Sedangkan tingkah laku juga hewan. Kadang juga tingkah laku itu manusia juga ya. Adik-adik perhatikan, di sana di Manokwari itu orang-orangnya baik misalnya, sedangkan di Sorong itu orang-orang jahat. Maka toh misalnya nanti ini bisa bedakan. Berarti di Manokwari itu kita jalan tidak apa-apa, sedangkan di Sorong itu dia begini begitu jadi takut. Begitu toh. Bisa. Selanjutnya bagian 8 itu adik-adik lihat, itu gambar apa? Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Metabolisme adalah proses pertukaran zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, misalnya proses pernafasan dan proses pencernaan. Adik-adik lihat di situ ada apa yang keluar? Air. Keringat. Kan bisa sembilan. Itu biasa terjadi pada Bila sampai. ini pintar ya. Perhatikan di situ. Itu misalnya orang yang berolahraga, pasti kan keluar keringat toh. Jadi yang keluar dari tubuh itu adalah zat sisa yang keluar. Jadi kalau orang yang berolahraga terus tidak keringat itu harus kontrol kembali karena itu terganggu kayaknya. Oke, jadi adik-adik perhatikan, itu zat sisa yang dikeluarkan pada proses pernafasan dan proses pencernaan. Itu yang dikeluarkan. Yang berikut, adik-adik perhatikan di situ, itu sebenarnya mohon maaf kita ada kesalahan sedikit. Berpindah yang berikut, itu ada dasar-dasar klasifikasi. Perhatikan dasar-dasar di situ, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Itu yang tadi dijelaskan dari awal. Adik-adik bisa perhatikan, adik-adik bisa membedakan, kita semua bisa membedakan tumbuhan. Berarti ini yang tumbuhan apa? Misalnya, adik-adik perhatikan di situ ada pisang. Berarti pisang itu bisa dibedakan. Berarti ini pisang nona atau pisang raja begitu misalnya. Nah, begitu adik-adik bisa pisahkan, bisa bedakan di situ. Yang kedua, yang berikut adik-adik bisa perhatikan. Di situ ada durian. Berarti durian sendiri. Ini yang namanya durian. Ini yang namanya rambutan. Bisa toh? Oke. Materi kita tentang klasifikasi cukup. Adik-adik mungkin perhatikan di situ. Bagian belakang itu terdapat berapa bagian itu? Di situ adik-adik lihat, dari tumbuhan itu terdapat 9 filum sebagai berikut. Kalau filum itu Annelida, Arthropoda, Chordata,
Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Nematoda, Polyhelminthes, Porifera. Adik-adik perhatikan berikutnya, sedangkan dalam kingdom lantai terdapat 10 divisi, yaitu Bryophyta, Cynopterophyta, Cicadophyta, dan Gymnophyta, Gymnophyta, dan Lycophyta, Moniliophyta, Polydiophyta, Psioliophyta, dan Phenophyta. Adik-adik perhatikan di situ ada beberapa kelas, divisi, ordo, famili, genus. Jadi di situ adik-adik perhatikan pada tingkat kelas makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. Hanya saja proses klasifikasinya dilakukan dengan lebih mendetail dibandingkan filum dan divisi. Saat ini kamu bisa temukan lebih dari 100 kelas, dan beberapa diantaranya pasti sudah sering kamu temukan di dalam kelas biologi. Contohnya vertebrata, invertebrata, monokotil, dan dikotil. Yang berikut ordo. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas, dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Berdasarkan contoh, ordo adalah karnivora, primata, tanaman berbunga, flagela, dan hewan penggerak atau rodent. Famili, taksonomi famili atau famili ini bisa diberikan seperti pengelompokan. Jadi semuanya itu berbicara tentang pengelompokan. Karena materi hari ini kan kita menjelaskan tentang klasifikasi, otomatis kita bisa mengklasifikasikan itu. Bisa, adik-adik bisa paham? Bisa. Berarti materi kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin dari sekian materi ada adik-adik yang mau bertanya. Kabar, absennya belum. Adik-adik mau bertanya atau sudah mengerti? Materinya kan sangat jelas toh. Iya, Pak Guru. Sudah mengerti? Berarti hari ini kesimpulannya, hari ini adik-adik perlu tahu bahwa makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu sama. Cuman bedanya itu dari makhluk hidup itu bergerak, berpindah tempat, sedangkan makhluk tak hidup itu hanya ada pada satu posisi atau tidak bergerak. Yang berikut ini adalah daftar absen. Nanti adik-adik bisa lihat di sini, bisa tulis nama. Di sebelah itu tanda tangan. Kalau yang tidak bisa tanda tangan, tinggal saja nanti di situ tulis keterangan hadir. Oke, berarti kelompok 1 isi duluan. Isi absen. Habis itu kita akan absen dan kita akan menutupi pembelajaran di hari ini. Bagaimana? Sudah. Perhatikan. Jadi kita belajar biologi itu enak ya? Enak atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, Pak Guru. Bagus toh? Karena adik-adik bisa tahu, berarti adik-adik bisa bedakan. Jadi kalau tumbuhan ini dia termasuk makhluk hidup, sedangkan meja ini makhluk tak hidup atau benda mati. Adik-adik perhatikan.
Setelah dari ini kita akan belajar selanjutnya ya, di pertemuan berikut kita akan bahas satu per satu. Kita akan bahas tentang bagaimana proses dari makhluk hidup yang sudah dipelajari hari ini. Bisa? Bisa. Baca-baca ya, adik-adik bisa baca materi dari proses pertumbuhan. Petro, Adil, yang kedua David, yang ketiga Oriani, Hadir Pak. yang keempat Sarah, Hadir Pak. Valentino, Hadir Pak Guru. Angel, Hadir Pak Guru. Reni, Hadir Pak Guru. Julius. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, pembelajaran kita hari ini cukup. Kita akan lanjut pada pertemuan berikut, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara atau proses perkembangan dari pertumbuhan atau hewan yang sudah kita pelajari. Bisa? Bisa. Jadi hari ini pembelajaran kita cukup karena kita mengawali kegiatan kita pembelajaran kita dengan doa. Bisa upload kursinya kembali? Bisa. Oke, kembalikan. Sudah? Sudah Pak Guru. Kita duduk baik-baik itu, menghadap ke depan. Baik, materi kita cukup sampai di sini. Ingat adik-adik, pelajari materi selanjutnya untuk pertemuan berikut. Yang tadi sudah disampaikan, kita akan mempelajari tentang bagaimana proses perkembangan dan pertumbuhan dari makhluk hidup yang sudah dipelajari hari ini. Bisa? Bisa. Saya berharap adik-adik bisa hadir seperti begini pada pertemuan berikut. Diam. Hadir pada pertemuan berikut. Bisakah tidak? Bisa. Bisa ya. Datang tepat waktu. Kita akan belajar seperti hari ini. Dan absen juga tetap berjalan. Jadi ingat, kalau yang tidak hadir di pertemuan berikut berarti tidak akan ikut ulangan. Ini, absen ini yang menentukan. Kalau adik-adik tidak hadir berarti adik-adik tidak akan ikut ulangan. Berarti ada boleh. Setiap hari. Jadi Valen, kita belajar ini tidak setiap hari ya, belajar sesuai jadwal. Jadi hari ini masuk, berarti Valen tunggu lagi pertemuan berikut gitu. Bisa? Oke. Berarti kita akan cukupkan. Semua duduk. Kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran kita di hari ini. Oke. Semua tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang anak-anak sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pulang ingat, jaga kesehatan. Jalan hati-hati. Kita akan bertemu di pertemuan berikut. Terima kasih, selamat siang. Silakan pulang. Siap Pak Guru.